Siapa yang membiasakan istighfar, maka satu akan dijauhkan oleh Allah dari kesulitan hidup, kesempitan hidup. Yang kedua, akan diberikan solusi dari setiap problematika hidup yang dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, orang yang memperbanyak istighfar akan diberi rezeki dari urusan yang tidak pernah disangka-sangka. Adapun yang keempat, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit Allah menurunkan penawar obat penangkalnya. Wa dawa'un al-istighfar. Dan ingat, penyakit yang namanya dosa yang dilakukan manusia baik kepada Allah maupun sama manusia tidak akan hapus kecuali dengan istighfar. Kalau ini kita lakukan, siapapun kita, dimanapun kapanpun, sehari semalam, dijamin oleh Allah kita tidak ada dosa dan berhak nanti merayakan hari raya kemenangan hakiki yang pertama. Yang kedua, yakni barang siapa yang akhir hayat kehidupannya mati tetap di dalam keadaan iman dan Islam. Sebab tidak mudah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dengan tetap memegang teguh nilai iman dan Islam yang sudah kita yakini kebenaran raya ini. Kita akan berhadapan dengan hawa nafsu, kita akan berhadapan dengan iblis setan dan Allah, kita akan berhadapan dengan dunia dengan segala tipu dayanya, kita akan berhadapan dengan musuh Allah, musuh Islam yang setiap saat akan memurtadkan kita mati dalam keadaan kekafiran. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah surat 202 ayat 217, Mayyartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad keluar dari Islam, fayamut kemudian dia mati wa huwa kafirun, maka kematiannya adalah kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana status kekafiran yang disandang oleh manusia seperti ini? Habitat a'malun fid dunya wal akhirah. Ditolak, dicabut oleh Allah semua prestasi amal baik yang ada di dunia sampai di akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka besok akan menjadi calon-calon penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk tetap memelihara iman dan takwa ini. Sampai-sampai khotib setiap hari Jumat selalu berpesan di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu kamu sebelum kematian yang membawa predikat status hamba Allah yang berserah diri, yang Islam dari kelahiran sampai kematian kita. Maka wajar Nabi berikan jaminan mengkanan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayat kematiannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin oleh Allah kata Nabi pasti masuk dalam surga Allah. Manusia yang demikian inilah yang berhak nantinya merayakan hari raya kemenangan hakiki yang kedua. Lalu yang ketiga, siapa gerangan manusia yang berhak merayakan hari raya hakikinya ketiga ini tidak lain adalah mereka yang bisa menempuh siratal mustaqim secepat kilat. Subhanallah, Allahu akbar. Padahal di dalam hadis-hadis Nabi disampaikan ada hamba-hamba yang baru melangkahkan kakinya
di Shiratul Mustaqim, dia sudah masuk ke dalam jurang api neraka menjadi santapan binatang-binatang buas yang ada di dalamnya. Ada yang sudah separuh jalan, 2/3 perjalanan, ada yang hampir sampai, terpaksa tidak bisa lolos. Tetapi ada sekelompok manusia yang bisa menempuh Shiratul Mustaqim secepat kilat. Bagaimana caranya? Masya Allah. 17 kali kita diingatkan oleh Allah melakukan satu komitmen. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Ya Allah, berikan tunjuk bagi ya Allah jalan yang lurus siratal mustaqim. Syukur bisa menempuh dengan secepat kilat. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama tentunya jadikan kita ini menjadi hamba yang banyak bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Surat Al-A'raf surat 7 ayat yang ke-16 dan 17. Qala bima awaitani la'aqudanna lahum shiratal mustaqim summa latyanahum baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis sama-sama pasukannya demo di hadapan Allah, ya Allah, karena engkau sesat, masukkan kami dengan seluruh pengikut kami ke neraka selama-lamanya. Izinkan ya Allah, aku akan duduk di tengah Shiratul Mustaqim yang kau hamparkan kepada hamba-Mu ini. Aku goda hamba-Mu ini dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga nanti yang bisa lolos menempuh Shiratul Mustaqim secepat kilat hamba-Mu yang banyak bersyukur. Sebab sedikit yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan ketika dia hidup di dunia, dan mereka yang pandai bersyukur inilah yang akan lolos menempuh Shiratul Mustaqim. Allah. Yang kedua, biasakan diri kita menjadi hamba Allah yang selalu ikhlas melakukan semua pekerjaan apapun, apalagi yang bernilai ibadah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 dan 40. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menghadap Allah dengan seluruh pengikutnya, karena engkau sesat ya Allah, Kau masukkan kami dengan pengikutku dalam neraka selamanya. Izin ya Allah, semua yang namanya kemaksiatan yang ada di muka bumi ini akan kujadikan indah, mengasyikkan dan menikmatkan bagi hamba-hamba di muka bumi ini, sehingga aku sesatkan semua hamba ini kecuali yang bisa lolos menempuh Shiratul Mustaqim adalah hamba-Mu yang selalu mukhlasin, ikhlas. Setiap apapun yang dilakukan hanya berharap kepadamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian jangan lupa untuk sholat berjamaah. Siapa yang menegakkan sholat berjamaah Nabi diberikan cahaya wajahnya, dijauhkan dari setiap musibah dan petaka, diberikan catatan dan buku amalan rapotnya dari tangan sebelah kanan. Kemudian diberikan kesempatan menempuh Shiratul Mustaqim secepat kilat. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat, siapakah yang beraya hari raya hakinya ini? Tidak lain kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang bisa masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa adab. Allahu Akbar.
untuk bisa masuk surga saja luar biasa. Kita sangat mendambakannya sebagai hamba yang beriman. Apalagi masuk surga Allah tanpa hisab sedikit pun. Hanya orang-orang tertentu yang akan bisa merayakan kemenangan hakikinya yang keempat ini. Siapakah kalian? Yang pertama tentu adalah golongan hamba yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-10. Innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja balasan orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak lain diberikan kebebasan masuk surga Allah tanpa hisab. Innallaha ma'as-sabirin tadkhulul jannah bighairi hisab. Allah selalu bersama hambanya yang sabar, dan hamba yang sabar masukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Sabarkanlah kesabaran yang sudah ada. Bersiap-siap dengan penuh kesabaran di batas-batas tempat kehidupanmu ini. Ditutup oleh Allah. Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi hamba yang falahun, mencapai keberhasilan, sukses, kemenangan dunia, apalagi di akhirat bisa masuk surga Allah tanpa hisab. Allahu Akbar. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimahullah, setelah bisa sehari semalam tidak berbuat dosa kepada Allah dan manusia, yang kedua mati dan Islam, yang ketiga menempuh siratal mustaqim secepat kilat, yang keempat masuk surga Allah tanpa hisab, yang kelima puncak ending kenikmatan yang hakiki tidak lain adalah masuk surga tanpa hisab, diberi kesempatan melihat wujud rupa Allah, wajah Allah yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Jadi ada sebagian penghuni surga yang tidak diberi kesempatan melihat wujud Allah, hanya menikmati fasilitas surga yang kekal di dalamnya selamanya. Tapi ada golongan hamba Allah memasuki surga Allah tanpa hisab, diberi fasilitas bonus satu lagi oleh Allah. Lihatlah wujud rupaku yang sebenar-benarnya, yang selama ini kamu belum bisa menyaksikan wujud rupa yang sejati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana mungkin kita yang manusia yang terbatas ini melihat wujud rupa Allah yang begitu mulia? Apa jawab Nabi? Kalau bulan lagi puncaknya terang-terang bulan purnama, tidak ada awan setipis apapun pun yang menghalang-halangi pandangan mata melihat indah terangnya bulan. Apakah masih kamu ragukan kalau kamu nanti akan diberi kesempatan oleh Allah tanpa hijab melihat wujud rupa Allah yang sebenar-benarnya? Lalu bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi membaca firman Allah surat Al-Kahfi surat 18 ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu, beraudiens, tatap muka, melihat wajah yang sebenar-benarnya, kata Allah, syarat yang aku minta tidak lain adalah senyampang kamu masih hidup di dunia, kumpulkan amal soleh, ibadah sebanyak mungkin. Wala tusyrik bi ibadati rabbil ahad. Dan yang kedua, jangan berbuat syirik
jangan menyekutukan aku dengan sesembahan lain yang ada di alam sekitar hidup kehidupanmu. Terakhir, bagaimana bisa melihat Allah? Tentu semua kita harap. Lisa'im farhatani, orang ahli puasa diberi dua kegembiraan oleh Allah. Kegembiraan pertama diberikan Allah bagi yang ahli puasa, baik yang wajib maupun yang sunat. Farhatun inda iftori, kegembiraan di saat berbuka puasa. Lalu kenikmatan kegembiraan buat bagi orang-orang yang puasa. Farhatun inda liqa'i rabbih, yakni kegembiraan puncak nikmatnya kehidupan yang sedia adalah nanti bisa melihat wujud rupaku, kata Allah, yang sebenar-benarnya. Aku qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi ya hajat. Allahumma mansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina min al-qaumil zalimin. Allahumma 'alaika tawakkalna wa 'alaika anab wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar baik. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la